Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya tak terhingga sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arelia Putra Pratama dengan NIM 006. Saya Faiza Nadira Rehanisa dengan NIM 001. Saya Azra Aziza dengan NIM 014. Saya Hidayah Fiorini dengan NIM 018. Saya Marcela Nasmatulayu dengan NIM 034. Selanjutnya, bisa di-share materinya. Model pasar yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan jumlah pembeli dan penjual yang banyak, serta produknya homogen dan tidak bisa dibedakan. Selain itu, penjual adalah pengambil harga atau price taker, dan perusahaan mudah untuk keluar dan masuk dari pasar. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal, karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang dapat menjamin realisasi barang atau jasa yang sangat berefisiensi tinggi. Komoditas yang dijual di pasar jenis ini antara lain beras, gandum, sembako, sayur mayur, buah-buahan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang biasa dijual di pasar serupa seperti pasar induk. Pandangan Islam terhadap pasar persaingan sempurna. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar Islam harus memiliki standar, yaitu harus bebas masuk dan keluar pasar. Lalu diperlukan informasi tentang kekuatan pasar dan tingkat komoditas yang memadai. Selain itu, unsur monopoli harus dihilangkan dari pasar untuk mencegah segala bentuk kolusi antara pembeli dan penjual. Ketika barang palsu dan penipuan muncul, homogenitas dan standarisasi produk sangat disarankan, dan Islam mengutuk setiap perilaku yang menyimpang dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu dan penimbangan yang tidak pantas. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada contoh persaingan sempurna di pasar Islam, yaitu ketika Umar memasuki pasar kurma, Umar menemukan bahwa harga salah satu pedagang lebih rendah dari harga pasar. Umar memberikan dua pilihan kepada penjual. Yang pertama, menaikkan harga sampai harga sama dengan harga pasar atau keluar dari pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia atau produsen menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi, demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan penetapan harga. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana. Next. Permintaan dan penerimaan pada pasar persaingan sempurna. Permintaan pada pasar persaingan sempurna dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Pada kurva A, pada kurva industri dan pasar menunjukkan bahwa tingkat harga bergantung pada hubungan antara penawaran dan permintaan. Dan pada kurva B atau kurva perusahaan menunjukkan bahwa output perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar. Sehingga apapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak akan berubah, karena perusahaan individu bertindak sebagai pengambil harga. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah garis horizontal D. Lalu penerimaan pada pasar persaingan sempurna. Pada kurva A, pendapatan total perusahaan atau total pendapatan sama dengan total produksi Q dikalikan harga jual P. Karena harga ditetapkan, pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal sama dengan harga. Oleh karena itu, kurva permintaan D sama dengan kurva hasil rata-rata atau AR, sama dengan kurva hasil marginal MR, dan sama dengan harga atau P. Lalu pada kurva B pendapatan total berupa garis lurus dengan sudut miring positif mulai bergerak dari titik awal 0,0. Selanjutnya, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopolistik. Pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik, namun demikian tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini yang menyebabkan produk suatu perusahaan relatif sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan produk dalam pasar keseluruhannya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting di dalam membedakan antara persaingan sempurna dan monopolistik.
Perusahaan dalam persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga pada perusahaan monopolistik bersumber dari sifat kurang barang yang dihasilkan, yaitu sifat berbeda corak atau different product. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan ingin menjalankan suatu usaha di dalam persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami hambatan. Hambatan yang dihadapi tidaklah seperti di dalam pasar oligopoli dan monopoli. Yang kelima, persaingan mempromosi penjualan yang sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar monopolistik. Suatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih tetap menarik banyak langganannya. Keadaan seperti itulah menimbulkan daya tarik berbeda kepada para pembeli. Maka untuk mempengaruhinya, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga, melainkan antara lain ialah memperbaiki kualitas maupun desain barang. Next. Selanjutnya, pasar monopolistik dalam perspektif Islam. Sistem pasar dalam monopolistik adalah dengan bersaing secara sehat. Mereka mengeluarkan produk sejenis tapi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam pandangan Islam, monopolistik dianggap tidak bermasalah dengan struktur pasar. Produsen pada pasar monopolistik menentukan harga sesuai dengan harga pasar. Produsen di pasar monopolistik tidak seenaknya dalam menaikkan ataupun menurunkan harga maupun komoditi itu sendiri. Dalam agama Islam, dikatakan bahwa transaksi jual beli itu tidak dilarang, melainkan ribalah yang sesungguhnya dilarang. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri artinya adalah pasar yang di dalamnya terdapat sedikit produsen, akan tetapi masing-masing dari mereka mampu mempengaruhi harga pasar dengan harga hasil produksinya. Karakteristik pasar oligopoli sendiri yaitu yang pertama, jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Barang yang bersifat homogen. Contohnya ada semen, bensin, mentah, rokok, air, dan sebagainya. Lalu ada pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi dan kompetisi non-harga. Faktor menyebab pasar oligopoli, yang pertama ada efisiensi skala besar, investasi awal sangat besar, biaya produksi murah bila skala produksi sangat besar. Yang kedua ada kompleksitas manajemen, yang pertama industri padat modal dan ilmu pengetahuan sumber daya manusianya kualitasnya tinggi. Yang terakhir ada persaingan non-harga. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli sendiri yaitu yang pertama terdapatnya sedikit penjual karena dibutuhkan dana investasi yang besar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga. Kekurangannya, yang pertama terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Terus, produsen juga dapat melakukan kerjasama kartel yang dapat merugikan konsumen. Lanjut ada penetapan harga pada pasar oligopoli menurut Islam. Penetapan harga dalam Islam sesungguhnya tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan naiknya suatu persaingan akibat pasar yang bebas dan juga akan mengakibatkan kekurangan jumlah produksi, yang akhirnya nanti akan menyebabkan kelangkaan barang. Islam juga melarang adanya diskriminasi harga yang bertujuan untuk menipu penjual atau pembeli yang tidak tahu harga sesungguhnya yang berlaku dalam pasar pada saat itu. Namun dalam rangka menjaga keadilan di antara produsen dan konsumen, pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Dalam menetapkan harga, pemerintah harus memikirkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen agar tidak merasa dirugikan. Lanjut ada model-model oligopoli. Model yang pertama ada model kolusi, yaitu terjadi bila kesepakatan penentuan harga dan penentuan kuantitas output terjadi secara eksplisit. Berupa kartel, yaitu sejumlah produsen yang membentuk kelompok dan membuat keputusan tentang output yang akan dihasilkan secara bersama-sama. Keputusan dalam kartel ini mengarah ke monopoli. Yang kedua ada model cornet, yaitu duopoli, masing-masing produsen menerima output produsen sebagai fakta yang konstan. Lalu dia sama-sama bertujuan memaksimalkan laba. Yang ketiga adalah model kurva permintaan patah. Produsen pesaing akan mengikuti produsen yang telah melakukan penurunan harga, tetapi tidak mengikuti produsen yang menaikkan harga. Lanjut ada produsen yang menaikkan harga akan kehilangan sebagian besar langganannya. Terus produsen yang di pasar oligopoli tidak akan bisa menaikkan pangsa pasar dengan cara menurunkan harga. Karena pesaing lain akan mengimbangi penurunan harga tersebut. Produsen pasar oligopoli akan bersaing lewat kualitas, desain produk, perikanan, dan layanan. Yang terakhir ada model kepemimpinan harga. Pasar terdiri dari satu produsen besar dan sejumlah produsen pesaing yang lebih kecil.
Produsen yang mendominasi bertujuan memaksimalkan laba. Produsen yang mendominasi memberi kesempatan pada produsen pesaing untuk menjual semua output pada harga yang telah ia tetapkan. Lanjut ada kuantitas output yang diproduksi oleh produsen pemimpin adalah selisih antara permintaan pasar dan kuantitas output produsen kecil. Produsen kecil sendiri berfungsi sebagai penghambat kekuatan pasar produsen pemimpin. Produsen pemimpin menjadi monopolis dengan cara menurunkan harga, sehingga mendorong produsen kecil keluar dari pasar. Setelahnya, pasar dimonopoli oleh produsen pemimpin dan dapat menaikkan harga kembali. Model pasar yang keempat yaitu pasar monopoli. Monopoli adalah keadaan di mana di pasar hanya ada satu orang penjual, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Frank Fisher juga menjelaskan bahwa monopoli sebagai kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri. Sedangkan menurut pandangan Islam, monopoli dianggap memiliki kemiripan dengan ihtikar yang diatur dalam hukum Islam. Ihtikar adalah penimbunan suatu kebutuhan manusia baik berupa barang, manfaat, atau jasa oleh pedagang untuk menunggu harga naik yang mengakibatkan kemudaratan bagi masyarakat setempat. Selanjutnya ada faktor dari timbulnya monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Yang kedua, kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, dapat menikmati skala ekonomi. Next. Selanjutnya ada maksimalisasi laba di pasar monopoli. Pada pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Keterangan dari kurvanya yaitu kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal adalah pada tingkat di mana MC sama dengan MR yakni sebesar Q1. Selanjutnya ada Dithway Loss. Dithway Loss menunjukkan inefisiensi pada pasar monopoli. Karena pada saat itu produsen menetapkan harga di atas marginal cost atau P lebih besar dari MC. Keterangannya, karena produsen menetapkan harga sebesar P1, di mana P lebih besar dari MC untuk memaksimalkan laba, sedangkan level output efisien adalah titik X, maka area segitiga yang terbentuk area VWX merupakan Dithway Loss. Yang selanjutnya adalah game teori. Game teori dalam ekonomi adalah suatu kajian yang mempelajari tentang bagaimana interaksi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan yang optimal berdasarkan aksi dan reaksi pelaku ekonomi lain. Terdapat berbagai jenis macam game teori dan salah satunya yaitu Prisoner's Dilemma. Prisoner's Dilemma merupakan jenis game teori yang memberikan gambaran mengenai dua tahanan yang berusaha mengambil keputusan, di mana payoff atau hasil keputusan mereka tersebut akan menentukan hukuman apa yang akan mereka peroleh. Kedua tahanan tersebut di dalam ekonomi mengilustrasikan kedua perusahaan yang sulit untuk memelihara kerjasama, bahkan ketika kesepakatan tersebut akan membawa keuntungan untuk kedua belah pihak. Hal tersebut terjadi karena self-interest atau kepentingan dari masing-masing perusahaan yang menginginkan hal yang lebih daripada kesepakatan yang telah dibuat. Situasi ketika satu pihak menentukan strategi yang terbaik bagi dirinya tanpa memandang strategi pihak lain disebut sebagai strategi dominan atau dominan strategi. Sementara saat semua pihak memilih strategi yang optimal menurut mereka, pada saat itulah tercapai Nash equilibrium. Dengan kata lain, Nash equilibrium terjadi apabila satu pihak tidak mengubah strategi yang dipilih selama pihak lain tetap pada strategi yang sama. Terlihat pada tabel 1, terdapat penjual A dan penjual B. Ketika penjual A memutuskan untuk menghasilkan 100 output botol, maka keputusan yang seharusnya B ambil yaitu memproduksi pada tingkat 150 output botol. Dengan demikian, profit yang diperoleh B akan lebih besar daripada profit yang diperoleh A. Demikian ketika A memproduksi pada 150 botol, B juga tetap memproduksi pada 150, dengan demikian profitnya akan sama. Maka strategi dominan B yaitu memproduksi pada tingkat 150 botol. Hal tersebut sama ketika B memproduksi pada 100 ataupun 150, yaitu A tetap harus memproduksi pada 150 karena profit yang dihasilkan A akan lebih besar daripada ketika A memproduksi pada output 100. Maka strategi dominan A sama dengan B yaitu memproduksi pada 150 botol. Dengan kondisi demikian, Nash equilibrium A dan B terbentuk, yaitu produksi pada tingkat 150 output botol. Sekian dari presentasi kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.